pengeluaran lebih dari 1 juta per bulan, itu sih biasa. Tapi kalau bisa mengelola keuangan yang hanya 1 juta per bulan, itu baru luar biasa. Kalau kamu nggak mampu mengelola uang 1 juta, maka kamu pun nggak akan mampu mengelola uang 10 juta. Kalau kamu nggak mampu mengelola uang 10 juta, maka kamu pun nggak akan mampu mengelola uang 100 juta. Bukan jadi kaya dulu, terus baru bisa ngatur keuangan. Tapi bisa ngatur keuangan dulu, baru deh jadi kaya. Memang terlihat mustahil untuk mengatur keuangan 1 juta per bulan, apalagi bagi orang-orang yang hidup di kota-kota besar. Dan sepertinya udah jarang juga ya di kota-kota besar yang pendapatan gajinya 1 bulan itu cuma 1 juta. Biasanya gajinya standar UMR kan? Tapi jangan salah, di desa-desa itu gajinya masih ada yang dibayar 1 juta loh. Berapapun besarnya penghasilan kita harus tetap bersyukur. Karena dengan bersyukur, nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga kita akan merasa tercukupi berapapun rezeki yang kita miliki. Insya Allah akan menjadi berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku akan membagi sedikit tips cara mengatur gaji 1 juta untuk yang belum berkeluarga. Pertama adalah utamakan dulu kebutuhan pokok untuk hidup. Kesampingkanlah kebutuhan lain seperti untuk gaya-gayaan atau rekreasi ya. Kedua, buatlah budget belanja kebutuhan pokok bulanan. Ini hanya sekedar contoh aja ya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang paling awal kita sisihkan yaitu untuk tabungan dan investasi 20%. 20% dari 1 juta adalah 200.000. Jadi untuk tabungan 100.000, investasi 100.000. Investasi bisa menggunakan reksadana pasar uang ataupun menggunakan logam mulia. Emang 100.000 bisa beli LM ya? Bisa dong. Ya karena sekarang itu udah banyak banget yang jual LM dengan gram yang kecil-kecil ya teman-teman. Beli LM yang gramnya kecil itu kan memang harganya lebih mahal ya daripada yang besar. Jadi perlu disiasati seperti ini. Kumpulkan dulu uangnya sampai mencapai setengah gram atau 1 gram, baru kita belikan. Bisa ditabung dulu di toples ataupun di mana aja ya, kayak gini. Nah kalau udah terkumpul, bisa deh langsung kita beliin LM. Selanjutnya untuk kebutuhan sehari-hari, transport 100.000, untuk body care atau sabun bedak dan lain-lain 150.000. Karena masih tinggal bersama orang tua, jadi untuk uang makan hanya makan di tempat kerja saja ya, sekitar 300.000. Mungkin untuk uang makan di kota-kota besar ini jelas tidak cukup kalau cuma 300.000. Jadi jangan dibandingkan dengan kota-kota besar, karena di kota-kota besar jelas gajinya pun pasti lebih besar dari 1 juta. Terus kalau ingin lebih hemat lagi, teman-teman bisa bawa bekal makan siang dari rumah. Selanjutnya untuk kuota 100.000, sedekah 10.000, dan sisanya untuk biaya tidak terduga 140.000. Jika ada bonus dari kantor atau tempat kerja, bisa digunakan untuk tambahan biaya-biaya hidup atau sedikit untuk belanja-belanja kebutuhan yang belum tercover ya. Jika teman-teman merasa gajinya yang didapat itu terlalu minim, sebaiknya untuk mencari pendapatan tambahan, misalnya jualan jadi reseller atau marketer yang tanpa harus memiliki modal. Memang tidak mudah menjadi seorang reseller ataupun marketer, tapi dengan niat yang sungguh-sungguh, usaha yang maksimal,
menjalani silaturahmi dengan teman-teman, orang tua, dan sanak saudara. Tak lupa disertai doa, insya Allah akan melancarkan rezeki kita. Dengan silaturahmi dan sedekah, insya Allah bisa membuka pintu rezeki untuk kita semuanya. Amin. Itulah sedikit tips mengatur keuangan gaji 1 juta. Mohon maaf jika ada salah karena saya pun masih belajar ya teman-teman. Yang mau kasih masukan, kritik, dan saran boleh DM di Libria House ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.